Video ini membahas masa pubertas pada anak. Kamu ya, ibu-ibu bafak-bafak ya, yang memiliki anak. Mari kita membahas sedikit soal pubertas ini. Kembali lagi bersama Bu Molly. Hari ini temanya ngobrol ribet ya, ngobrol ringan sampai berat. Oke, kembali serius. Banyak orang tua yang malu-malu membahas soal kemaluan pada anaknya. Saking besarnya rasa malunya sampai kehilangan rasa tanggung jawabnya ya. Buku-buku dan jurnal-jurnal terbaru membahas pubertas pada anak itu semakin kesini semakin mudah ya. Kalau ada beberapa jurnal dia menyatakan bahwa pubertas pada anak itu 9 sampai 15 tahun ya. Tapi ada juga yang lebih cepat dari itu, yaitu 8 tahun anak-anak udah pubertas. Dan kamu tahu nggak apa yang mempercepat anak-anak itu masa pubertasnya itu bisa terjadi sampai sedini mungkin gitu. Pertama adalah makanan, kemudian adalah rangsangan. Rangsangan ini bisa didapat dari mana? Dari lingkungan si anak-anak ini. Misalnya handphone gitu ya, HP yang dia pegang, gadget yang dia pegang, apa web-web yang dia akses, apa yang dia lihat. Nah, itu mempercepat proses pubertas pada si anak ini. Nah, dari jurnal-jurnal yang aku baca ini, yang dia menyatakan bahwa pubertas pada anak itu umur 9 tahun pun udah pubertas sampai 15 tahun tadi gitu ya. Dan bahkan ada umur 8 tahun. Dan itu penyebabnya adalah lingkungan dan gadget yang dia pegang, media sosial yang dia akses. Aku jadi beropini ya, punya hipotesis gitu ya. Bisa aja kan semakin berkembangnya tahun, semakin berkembangnya zaman, bisa aja kan anak 7 tahun udah pubertas, ya nggak sih? Kenapa? Karena dia udah dikasih gadget sejak usia, misalnya kayak 2 tahun, 2 tahun dia udah dikasih gadget. Semakin lama berarti kan semakin dini dia dikasih gadget, semakin dini juga dia mengalami pubertas. Ya nggak sih? Oke, kembali lagi ke laptop ya. Jadi gizi yang bagus ya, kemudian rangsangan yang diterima anak-anak dari lingkungan. Nah, itu mempercepat produksi darah haid dan sperma pada anak-anak. Ini kan sangat krusial dan sangat penting untuk dibahas oleh orang tua ke anaknya. Kenapa? Karena ini menyangkut ke ibadah nantinya kayak gitu. Ini kita bahas secara muslim aja lah ya. Disclaimer, kita bahas sedikit. Puber itu apa sih? Puber itu kan perubahan ya, perubahan morfologi dan fisiologis dari tubuh orang gitu kan, tubuh seorang manusia gitu. Nah, puber ini kalau dikaitkan ke agama Islam, dia kan puber sama dengan balik, ya kan? Balik itu apa? Balik itu sampai umur atau dewasa. Nah, kalau udah dewasa berarti udah mukallaf. Seorang anak yang sudah dewasa, balik, mukallaf, dia udah dijatuhi hukum, ya, udah berlaku hukum ke dia. Misal dia meninggalkan sholat, nah udah ada tuh dosanya, udah ada hukumnya ke dia. Dia meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, sudah berlaku hukum ke dia. Kenapa? Karena dia sudah dianggap balik gitu. Kenapa masa pubertas harus dijelaskan ke anak? Dan kenapa masa pra-pubertas harus dijelaskan ke anak? Karena kalau dia udah pubertas nanti, dia udah mengalami haid, dia udah mengalami mimpi basah ya. Nah, nanti dia harus bersuci gitu. Kenapa? Karena kalau nggak bersuci nggak sah dong ibadahnya gitu. Saat anak mengalami masa menstruasi ya, kemudian mimpi basah atau keluarnya air mani, maka orang tua harus menjelaskan ke anak makna pubertas balik secara hukum. Apa konsekuensinya, apa akibatnya, harus belajar apa, dan harus melakukan apa ketika berada di masa pubertas itu gitu. Jangan berdiam diri aja. Iktikaf kamu. Ngapain? Lain disuruh, lain dikerjakan. Menjelaskan masa pubertas atau prapubertas ke anak itu adalah tanggung jawab orang tua ya, tanggung jawab ibu, dan lebih dominan tanggung jawab ayah gitu.
Kenapa sekarang banyak anak-anak yang pacaran gitu ya, masih kecil-kecil udah pacaran dan dengan gampang, dengan mudahnya melakukan seks gitu ya, karena orang tuanya tidak mempersiapkan balik anaknya. Kalau bukan kamu yang menjelaskan masa pubertas ke anakmu, kamu berharap anakmu tahu itu pubertas dari mana? Oke, next kita bahas di part selanjutnya ya. Stay tune. Ha!